Selamat pagi teman-teman. Sekarang lagi di parkir motor Taman Buah Mekarsari. Rencananya pagi ini mau explore di dalam ya. Mau lihat situasi sekarang Taman Buah Mekarsari seperti apa. Di dalamnya ada apa aja. Akan aku bagikan semua pengalaman nanti diriku ada di dalam. Sekarang di depan ada papan tiket masuk ya. Bisa dilihat ada reguler C, paket B, A, dan paket drive-thru yang pakai mobil pribadi. Bisa di pause saja buat nonton. Di pintu loketnya juga ada keterangannya lengkap. Setelah tadi beli tiket, jadi tadi beli tiket B ya, biar bisa dapat buah. Ini pintu masuknya. Tadi beli tiketnya di situ. Jadi kita masuk aja langsung. Pertama kali masuk seperti ini ya, teman-teman. Suasananya. Ini bangunan pusat informasi, bangunan utamanya. Ada museum 3D di atas ya, lantai 2 infonya. Dari depan tadi langsung masuk ke gedung informasi ini ya. Di atas ada museum 3D. Taman Buah Mekarsari ini adalah salah satu pusat pelestarian keanekaragaman hayati buah-buahan tropika terbesar di dunia. Terletak di Cilengsi, Bogor, tempat argo wisata edukatif seluas 264 hektar ini menjadi lokasi konservasi, penelitian budidaya, dan penyebaran bibit tanaman unggul. Setelah melewati pusat informasi tadi, kita langsung ke kereta aja ya, karena itu jadwalnya keretanya udah ada dan keretanya mau berangkat. Nanti pas waktu baliknya kita juga masih bisa buat foto-foto di lantai 2 di bagian museum 3 dimensinya. Ini lihat ada jam-jamnya, keretanya sebentar lagi mau berangkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, selamat datang di Mekarsari. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rasidi, yang kalian mengajak bapak ibunya adanya untuk berada di Mekarsari ya, kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan. Ini dari Kudus, keluarga dari Kudus jauh ya. Ini ada yang pernah kesini sebelumnya atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Baru pertama ya. Jadi saat ini Mekarsari hanya buka di Sabtu Minggu sama libur nasional aja ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita buka tiap hari ya, setelah sampai Minggu itu buka. Sekarang kan cuma di weekend sama libur tanggal merah, betul. Kalau hari biasa hanya untuk grup atau rombongan yang sudah reservasi ada booking, biasanya anak-anak sekolah ya, yang mereka ada paket edukasi kayak belajar nanam tanaman buah, nanam padi dan lain-lain ya. Ya, Mekarsari merupakan kebun koleksi pusat pelestarian tanaman buah-buah tropis Indonesia yang keberadaannya waktu itu dibangun atas ide atau prakarsa dari almarhum Ibu Tien Soeharto. Untuk luas areanya keseluruhan ada 264 hektar total luasnya, cukup luas ya. Makanya kita siap kereta untuk beli biar nggak capek ya. Nah, di sebelah kiri kita ada plaza. Ini merupakan sentranya atau titik tengahnya dari luas tadi. Sedikit jauh terletak ada gedung tinggi ya, setinggi 30 meter. Ada air terjun di bagian tengahnya, di mana fungsi dari gedung tersebut adalah sebagai kantor pengelola atau
apartemen dari Mekarsari. Jadi bukan hotel atau penginapan ya, perkantoran. Malaya, Demak Kapur ya, dan lain-lain. Belimbing termasuk tanaman yang tidak kenal musim ya, boleh terus berbuah ya. Cuman harus perlakuannya harus teratur benar ya, seperti buahnya harus dibungkus salah satu ya, supaya tidak busuk. Kemudian juga pemangkasan pohonnya rutin juga, supaya pohonnya nggak tinggi, supaya mudah pada saat panennya. Sebelah kanan ini rambutan bijai, salah satu rambutan dari daerah Sumatera, rambutan diunggulkan ya, buahnya enak, manis, renyah, garing ya untuk rambutan. Cuma untuk musim saat ini biasanya bulan Desember sampai Februari untuk rambutan di akhir awal tahun. Nanti di kios buahnya di sana ada buah abiu atau sawo Australia yang dijual, ada salak, ada belimbing juga ya. Di mananya itu? Nanti di danau, pas kita di danau. Kita baru separuh perjalanan nih. Oh iya. Di danau sana kita sekarang ke penukaran voucher buah salak ya.
Hati-hati. Daunnya agak lembut. Kalau selama itu kan putih, dia agak coklat. Belum. Dia masih enggak, dia ukurannya besar. Dia pasti baru 50% yang gini. Boleh. Yo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, mari untuk penukaran gift buah atau icip buahnya. Cuman syaratnya kalau pakai itu harus divideoin kan ya. Iya, biar ekspresi keluar. Coba Pak. Udah dapat videonya yang warna merah, Mas. Ternyata. Sekarang lagi ada di tengah-tengah hutan salak. Ini salah satunya ada salak merah, yang infonya salak merah ini dari Kalimantan. Udah ngicipi salak, dapat salak juga. Karena tadi beli tiketnya tiket B, jadi dapat petik buah. Dapat buah salak. Rasanya juga manis. Siap aja ya kita. Ya. Dari hutan salak ini mau lanjut lagi. Ini jalan-jalan ke Mekarsari karena lagi ada saudara, ada orang tua dari kampung halaman di Kudus datang ke sini, jadi diajak ke Mekarsari. Rambutan rapiah. Kayaknya enak ya kalau pas datang di waktu pas berbuah. Pendek ya. Nih, kelihatan buahnya. Ya pendek-pendek, nggak tinggi dia. Karena dipotong apa emang pendek? Iya, selain makasan rutin juga emang buahnya nggak terlalu tinggi. Jadi agak lambat gitu Ya, buahnya. pangkas rutin jadi Dia rutin sebulan sekali kah atau setahun sekali gitu. Nggak sering dia mah itunya. Buahnya nggak tinggi-tinggi. Kadang iya, lengkeng diamond sedang berbunga ya. Biasanya kalau dari bunga sampai ke buah bisa 3 bulan ya namanya. Terjun. Nah, lokasi gedungnya di sebelah kanan. Boleh foto di bawah ataupun di gedung tertuju, di groundnya.
nanti di sebelah kanan depan ini ada kandang atau wahana rusa betul di depan sana, di mana rusa-rusa ini didatangkan dari Istana Bogor sebagai hadiah untuk Mekarsari. Ada berjumlah sekitar 29 ekor sate rusanya. Nah, selain rusa juga nanti buat kakaknya kalau mau ngasih makan ternak binatang-binatang mini seperti kelinci, marmot, ayam, burung, kura-kura, ikan ya. Itu ada di Wahana The Farm namanya ya. Nanti dia singgahnya di Wahana The Farm pas saat pulang dari arah danau ya, bisa itu siang atau sore hari di sana di The Farm. Kalau The Farm itu posisinya ada di samping timur kereta ya. Yang tadi kakak bapak ibunya naik awal. Iya, lalu kita melintasi koleksi tanaman langka nih di sebelah kanan. Salah satunya tanaman buah dari Papua atau Irian, ya namanya pohon buah matoa. Ya, ini sebelah kanan nih. Mungkin pernah coba buahnya, pohon seperti ini penampakannya. Daunnya lebar-lebar. Lalu tanaman sawo kecik, mungkin sawo kecik udah nggak aneh ya. Sebelah kanan nih banyak nih. Biasanya daerah Rapenburg atau Solo banyaknya sawo kecik. Dan juga di sini ada wahana penginapan, di mana bentuk penginapannya seperti rumah pohon ya, sebelah kanan. Ya, ada 5 unit rumah pohonnya. Itu diperuntukkan untuk pengunjung-pengunjung yang menginap, boleh nginap di sana. Satu rumahnya itu untuk bisa menampung buat 4 orang. Sementara untuk mangga di sebelah kiri ini berbagai jenis mangga-mangga lokal, juga mangga luar ditanam di sini ya. Biasanya mangga itu musimnya di sini menjelang akhir tahun, Oktober November ya, untuk musim mangganya. Nah, sementara manggis sebelah kanan, ini manggis Bogor varietasnya, dia terakhir berbuah di awal Februari tahun ini ya. Jadi dia termasuk tanaman semusim atau setahun sekali untuk manggis ya. Kiri sedang berbuah, cuma masih kecil ya, belum siap panen. Ini jauh bocor, belum enak jauh bocor sama Ika. Bapak sih koleksi bonsai banyak nih ya. Ini salah satunya itu bahan dasarnya pohon Dewan Daru. Lalu tanaman kemang sebelah kanan. Ada yang tahu kemang? Kemang itu satu keluarga dengan mangga. Seperti mangga bentuknya, agak lonjong sedikit, warna kuning kecoklatan kulitnya. Dia aromanya sangat harum, sementara rasa agak asam. Biasanya buat campuran bikin sambal dari asam tadi ya rasanya. Daerah Bogor banyak, cuman daerah tertentu dia termasuk tanaman langka kalau kemang. Yang warnanya ungu kehitaman. Kalau di Sunda namanya kupa, ya. Dia ungu buat rujak, biasanya buat rujakan. Lalu tanaman jambu biji merah sebelah kiri atau jambu pelutuk yang biasanya enaknya dibikin jus ya. Nah, hari ini juga ada penjualan buah jambu bijinya dan di kios kita bisa lihat. Dari sini di sebelah kiri kejauhan terlihat danaunya yang akan kita tunggu terakhir nanti ya. Pada daerah sebelah sana itu luas danaunya ada 27 hektar, kedalamannya 5 sampai 30 meter, cukup dalam ya. Nanti kita di sana punya banyak menikmati wahana permainan seperti ada perahu naga, bebek air ya, ada outbound buat dewasa, buat anak tersedia di sana. Ada juga becak
Ya, sebelum turun mau dicek barang-barang bawaannya, jangan sampai tertinggal di kereta ya. Nah, untuk jus buahnya ada di sebelah kanan, di depan. Ada buah bayam hari ini sama bibit-bibit tanaman. Silakan duduk sini, terima kasih dan selamat berwisata, silakan. Iya, sama-sama Ibu, silakan. Buku apa? Mau icip kakak? Mau ininya? Ambil, bisa ambil. Jadi teman-teman, untuk tiket B ini kita dapat gratis satu wahana, jadi tinggal dipilih pakai pelampung dulu. Ada beberapa wahana yang bisa dipilih ya teman-teman. Salah satunya perahu naga ini, sama terapi ikan, sama ada wahana lainnya. Di area Danau Mekarsari ini ada banyak wahana ya, ada wahana outbound, trampolin, ada becak air, ada becak mini juga, terapi ikan, dan salah satunya perahu naga ini kelilingnya lumayan jauh lah. Ini wajib banget dicoba. Kita lanjut lagi ke area Family Garden ya. Infonya sih seru.
seperti mini cuy ya, ada ikan, kura-kura, domba, kelinci, musang. Ini kolam ikannya bisa ngasih makan juga ya di semua hewan yang ada di sini. Ada kelinci, ada marmut juga. Ada ayam, ada landak, juga. Ada marmut. Marmutnya kandangnya kecil. Di sini juga ada kuda ya, kudanya banyak banget. Ada di sebelah sana. Ada pohon-pohon buah juga di sini masih. Di sini ada kerbau ya. Di sini karyawannya banyak ya. Karyawannya cuma 50 orang ya, Bu. Iya, 50 orang. Dari luas jualan 64 hektar 60 orang. Itu di luar security, karyawannya aja. Jadi teman-teman kalau mau ke Taman Buah Mekarsari wajib banget bawa bekal makanan ya, karena kalau mau seharian di sini, tadi yang jualan ada sih jualan nasi, cuman variannya sedikit. Jualan mie, jualan pop mie juga ada, jualan minuman di dalam juga ada. Tapi kalau mau makan makanan yang berat itu susah. Ini keretanya diantar sampai ke tempat parkirannya ya, jadi enak, nggak usah jalan kaki dari awal tadi. Nah ya teman-teman, videonya cukup sampai di sini aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dibantu supportnya untuk like-nya, komen, dan jangan lupa dibantu untuk subscribe-nya. Terhitung udah 1 tahun di bulan Juli nanti baru dapat 200 subscribe, tapi alhamdulillah sih dibantu subscribe-nya.